Kang, mau nanya tentang lapad ar-Rahmanu alal arsistawa itu, katanya Jere Wahabi Allah itu bersembayang di atas aras. Gimana itu penjelasannya, Bang? Bersemayam, Bersembayang, bersembayang. bersembayang, ya. Semayang. Hmm. Emang sudah banyak sekali itu lagi ramai itu ya. Mohon penjelasannya dan lurusannya, Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Tadi Adek nanya apa tadi? Nanya lapad ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya, ar-Rahmanu alal arsistawa. Jere Wahabi katanya Allah itu ada di atas aras. Oh, Iya. memang itu sekarang lagi ramai itu ya. Jadi semua juga enggak ada yang tahu ya, cuman Allah yang tahu. Cuman istawa itu yang memahami itu ulama gitu. Jadi contohnya istawa itu ar-rahma nahu ja'al amiru wal jaisa wastawal ma'u wal hasyabata. Contoh istawa itu ar-rahmanu alal arsy istawa, bahasa Jawa aja ya deh ya. Iya, Bang. Utawi kemurahan Allah ing atase aras istawa iku pada, artinya bukan Allah ada di aras, artinya kemurahan Allah itu luhur, istawa itu pada, sama artinya lu ini atas ini sama gitu, bukan Allah ada di aras. Jadi kita memahaminya jangan ditelan mentah-mentah ini ya, soalnya kalau bersama yang di atas aras ini pemahamannya ya. Jadi kita memahami secara nahwunya dulu ya. Jadi nahu ja'al amiru wal jaisa wastawal ma'u wal hasabata, artinya wis teka saparaja serta tentara lan wis mapak apa banyu serta kayu. Artinya istawa itu contohnya antara kayu dan air itu ya. Kayu dan air itu sama, itu ibarat, itu contoh. Jadi kalau seandainya ini ibarat nih deh ya, ini contohnya, ini kayu semeter seandainya, air 1 meter gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi istawa itu wisma apa banyu serta kayu, artinya sama, antara kayu dan air itu sama, papakannya sama. Kalau airnya 1 meter berarti kayunya 1 meter. Begitu juga kalau antara langit dan bumi ini, atasnya kan katakan yang Nabi yang sudah sampai itu kan yang Nabi ya, yang sudah tahu, katakan yang Nabi lelakon ukuran 500 tahun antara langit dan bumi. Jadi antara langit dan langit itu sama begitu. Atas nih sama, bukan Allah ada di atas ya. Jadi antara langit dan langit itu sama, sampai langit ke-7 itu sama gitu deh. Mustawan, atasnya langit ke-7 itu namanya mustawan.
Mustawan itu mustaq dari istawa, mustaq dari lafaz istawa. Jadi artinya atasnya langit ketujuh itu kesononya sama gitu, artinya disamakan gitu deh. Pelakon ukuran 500 tahun itu, susunan ke atasnya itu banyak itu, mustawan, kolam, kursi, raf-raf, sidratul muntaha, aras, lauhil mahfuz, umul kitab, alamun nur, maqamul mahmud, hadratul qudsi. Itu susunan ke atasnya itu sama gitu. Itu katakan yang Nabi gitu deh ya. Iya. Jadi artinya yang sudah sampai itu rajanya makhluk ya katakan yang Nabi, serta tentaranya itu sahabat-sahabatnya kan yang Nabi itu. Ya. Makanya istawa di situ nahu jalamiru wal jasa wastawal ma'wal hasabata, makanya wawnya itu waw maaf dibikinnya. Coba kalau waw huruf mat, coba kalau wawnya waw huruf mataf, jadi wis tekar sahabat raja serta tentara lan wis apa banyu lan kayu itu banyu di situ, kayu di situ. Kalau ini makan wawnya waw ma itu dorob makan. Jadi artinya dorob itu setempik ya sebagian, makan itu panggonan tempat itu ya. Jadi artinya tempat di sini ukuran lelakon ukuran 500 tahun, di atas langit terus antara langit dan langit juga sama lelakon ukuran 500 tahun gitu. Itu menurut pemahaman ulama zaman dulu gitu ya. Masalahnya dulu mah walaupun ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arstawa itu sudah paham orangnya. Lagi pada waktu di zaman Nabi mah nggak ada yang pemikiran Allah itu ada di atas, itu nggak ada. Lagi waktu zaman Nabi gitu ya deh. Ini sekarang aja ini geger ini. Pada ribut. Ya, soalnya kalau Allah ada di aras namanya jirim. Sedangkan mustahil Allah jirim. Allah itu sifatnya kamalat gitu deh. Sedangkan kalau jirim otomatis ada arab, membutuhkan panjang lebar gitu deh ya, tersusun gitu. Sedangkan mustahil gitu deh. Jadi kalau seandainya sudah dikatakan jirim, otomatis ada arab. Kullu mutahayyizin jirmun wa fi kulli jirmin arado. Kullu mutahayyizin jirmun utai saben-saben kang ngebri panggonan iku jirim aran. Jadi artinya kalau yang membutuhkan tempat itu namanya jirim ya. Sedangkan Allah itu mustahil jirim. Sifatnya Allah itu sifat kamalat gitu ya. Sedangkan jirim waktu jirimin arado, setiap jirim itu otomatis ada arad, ada panjang lebar gitu deh. Ngerti nggak bahasa kakak? Ada panjang lebar gitu deh ya. Jadi setiap jirim otomatis membutuhkan bentuk gitu deh ya. Sedangkan Allah itu mustahil membentuk, mustahil deh. Ngerokok deh ya, nyantai aja deh. Jadi kalau seandainya sudah dikatakan jirim dan arad, otomatis butuh tempat. Setiap butuh tempat itu baru, ya deh. Sedangkan mustahil Allah baru. Sifatnya Allah sifat qadim. Allah itu qadim, bukan baru. Sedangkan setiap baru itu namanya makhluk. Mustahil Allah makhluk, sedangkan Allah khalik, sang khalik deh. Jadi nggak cocok kalau disaring gitu deh ya. Jadi pokoknya kalau sifatnya Allah mukhalafatu lil hawadisi,
atau laisa kamislihi syai'un. Itu saja dulu deh. Soalnya kalau diterangkan ini luas. Paham nggak kakak ngomong ini deh? Iya, paham Mbak. Mbak, iya. Ya, jangan meyakinkan bahwa Allah duduk di aras ya. Iya, iya. Jangan, itu rusak deh. Iya, Mbak. Jangan sampai. Minum dulu deh, ngopi dulu. Jadi sifatnya Allah sifat kamalat ya. Kalau ada di atas itu jirim namanya. Iya. Ya kalau disaring itu ujung-ujungnya muhtas itu deh. Baru gitu ya. Sedangkan mustahil Allah baru gitu. Allah itu qadim sifatnya. Yang qadim itu ada 4. Sifatnya Allah, adatnya Allah, sifatnya Allah, kalamullah, asmanya Allah. Itu qadim deh, qadim dahulu itu enggak ada permulaannya, akhirnya enggak ada ujungnya. Ini sifat 4 ini. Itu yang qadim. Lain daripada itu makhluk. Selain itu makhluk semua. Yang qadim itu 4 itu. Ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah jangan salah paham deh ya. Iya. Kemarin nerusin itu ya, sifat ngaji sifat 20 itu ya, sampai mana tadi? Sampai Sifat sama ya. Sifat sama sampai ya. Iya. Sama basar. Sama. Berarti sifat basar tinggal ya. Iya. Basar sifatnya Allah itu basar. Wujud, kalau wujud ditambah mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat idrodat ilmu hayat sama basar. Kalau kemarin itu sudah ya, ini melanjutkan ya, melanjutkan sifat basar. Basar itu Allah maha melihat. Melihat kayak seperti apa? Innallaha dalil naklinya innallaha alimun, innallaha basirum bima ta'malun. Jadi setuhune Allah basirun iku ningali bima ta'malun kelawan barang kang nglakoni sira kabeh. Artinya Allah maha melihat. Cuman melihatnya bukan sama mata, tapi mahal, itu mahal. Jangan dibayangkan seandainya melihatnya sama mata. Allah melihatnya bukan sama mata, tapi mustahil. Mustahil. Bahasa kalam ya. Iya. Kalam. Ini kalau dalil naklinya kalam. Dalil naklinya kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah itu bicara ya, cuman bukan bicara kayak makhluk gitu deh ya. Ada dalilnya, dalil naklinya ya. Kalam, dalil nakli kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Lan terasan sapa Allah ing Nabi Musa kelawan terasan kang sampurna. Jadi bukan suara deh. Jadi perasaan gitu. Jadi lantarasan sapa Allah ing Nabi Musa kelawan terasan kang sampurna, suci saking hurupan suara. Artinya enggak ada huruf, enggak ada suara, tapi perasaan itu sempurna gitu, ngelebihin daripada ngomong gitu deh ya. Itu dimaknai kalam-kalam itu rerasan gitu ya. Tapi kalau orang gitu itu ngomong deh,
Tapi kita kalau mengartikan kalam di situ ngomong gitu deh ya. Ya ini enggak tantin gitu ya, enggak adab gitu ya. Soalnya Allah itu mustahil ada mulutnya itu mustahil. Jadi saking adabnya kepada Allah, saking mengagungkan Allah gitu. Jadi maknanya rerasan gitu deh. Kalam itu ya. Kalam itu rerasan. Kalau orang, kalau orang ya itu ngomong deh. Kalau disandarkan kepada orang, kalamu Zaidin seandainya itu omongannya Kijahid. Kalau kalamullah, walaupun diterjemai kalamullah, kalamullah itu perasaan deh. Allah itu ngasih perasaan kepada Nabi Musa gitu, dengan perasaan yang sempurna gitu. Bukan ngomong. Kalau ngomong ada huruf, ada suara gitu. Sedang mustahil Allah ngomong sama huruf dan suara, itu mustahil. Tapi sempurna gitu ya kalamnya. Jadi masalah di situ lan ngomong sapa Nabi Musa kalau ngomong kan sempurna. Itu juga nggak apa-apa diterjemahin begitu, nggak apa-apa. Yang penting artinya tahu gitu deh. Ngomongnya bukan kayak makhluk gitu deh. Ngerti nggak deh? Kalam, qadiran, muridan, aliman itu mah sama kayak seperti kudrati rodat, itu mah sama, kesonanya sama artinya deh. Ya, sama. Qadiran, muridan, aliman, samian, basiran, mutakaliman itu sama artinya. Artinya kayak yang kudrati rodat, ilmu hayat sama gitu deh. Ya. Cuman itu mah namanya pikukuh iman, itu sudah percaya gitu Allah itu bahwa maha kuasa, maha hidup, maha bijaksana. Ini mengokohkan gitu, namanya takkid pikukuh iman itu. Hayyun qadirun muridun alimun samiun basirun mutakalimun itu mah takkid, itu mah pikukuh iman. Jadi kesononya mah sama ininya apa artinya, kayak seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, itu sama kesononya mah sama ya. Jadi sampai situ aja dulu ininya apa terjemahnya. Kalau yang lainnya itu kayak seperti hayyun qadirun muridun alim, itu mah pegangan itu membuat supaya mengukuhkan gitu deh. Ngerti enggak deh? Alhamdulillah. Ya barang-barang ngaji nih ya. Iya. Ini barang-barang memahami gitu deh ya. Iya. Kakang juga masih pikir ilmu deh. Iya. Cuman ya barang-barang memahami gitu. Udah sekian dulu ya deh ya. Iya. Nah, karena waktunya kakaknya lagi ada acara gitu deh ya. Iya. Jadi udah sekian saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.